Shalom, selamat hari Sabat. Anda bersama dengan Pamasi Media, Sabat yang ke-9 pada Sabat ini. Sekali lagi diucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tuhan menyertai kita. Semoga Sabat ini kita akan diberkati dengan kebaktian walau di mana Anda berada pada saat ini. Pastinya kebaktian kita akan menjadi berkat rohani untuk kekuatan iman percaya kita. Bagi memulakan kebaktian Pamasi Media pada Sabat ini, kita akan terlebih dahulu akan menyanyikan lagu-lagu pujian, lagu-lagu istimewa untuk memuji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi.
Saudara dan saudari, puji Tuhan kerana kita menikmati Sabat ini dengan firman Tuhan yang dibawakan melalui lagu-lagu pujian sebagai lagu pembuka istimewa bagi kebaktian yang pertama ini. Saya menjemput tetamu kita untuk pemasi media, yaitu keluarga Chester McLean daripada Gereja SD Likas untuk melayani kita dalam lagu pembuka kebaktian pertama, lagu istimewa. Dipersilakan. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily love. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Earthly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Saudara dan saudari, sebagai doa pembuka pada kebaktian kita secara maya ini, saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah dalam setiap helai napas kami. Di saat kami kekurangan, kami mencari-Mu ya Tuhan. Di saat kami begitu perlukan pertolongan Tuhan, kami mencari-Mu. Saat ini Tuhan, Sabat ini, kami tetap mau mencari Tuhan, agar kami diperkuatkan ya Tuhan. Melalui kebaktian kami secara maya ini Tuhan, kiranya ia akan menjadi berkat rohani kepada kami semua. Kami diperkuatkan Tuhan. Berkatilah segala peralatan,
dan juga talian internet yang kami gunakan Tuhan, supaya kami dapat menikmati kebaktian ini secara maya ini, walau di mana kami berada. Puji Tuhan ya Bapa, kami juga dapat berbakti di gereja, di mana saja gereja yang kami datangi pada Sabat ini. Kiranya berkelimpahanlah berkat Tuhan itu untuk kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengar berita mision yang akan disampaikan oleh adik Ebenezer Edson, dan selepas itu adik Ebenezer akan memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan adik Ebenezer berita misi pada Sabat ini. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Hari ini saya akan membacakan bacaan mission yang bertajuk Pertolongan dari Surga. Cerita ini diceritakan oleh David Kim berumur 53 tahun. David memandu Toyota Camry miliknya dari jalan raya utama dan memasuki jalan terpencil. Dia mengikuti pemandu arah GPS-nya menuju ke sebuah gereja di negeri Utah, Amerika Syarikat untuk menyampaikan seminar penting yang sudah dijadwalkan. Tiba-tiba, mesej amaran muncul di peranti muda alinya. Jalan di hadapan berbahaya. Hanya kendaraan lasak saja yang boleh mengambil risiko melakukan perjalanan di jalan raya itu. David telah menempuh jarak yang cukup jauh di dalam kereta kecilnya. Dia tidak mahu berpatah balik begitu sahaja. Seberapa terluka jalan itu, dia dengan nekat menekan pedal minyak. Beberapa menit kemudian, amaran itu muncul kembali. Dia tidak mengendahkannya. Kemudian, jalan beraspal berakhir dengan tiba-tiba. Dia mulai memandu di jalan raya yang tidak beraspal. Setelah memandu menanjak naik bukit, untuk satu jarak yang dekat, injin keretanya berhenti. Dia memutar kunci untuk menghidupkan semula kereta itu, tetapi tidak ada tindak balas. Dia memutar kunci itu berulang-ulang, injin tidak hidup. Terbentang di bawah, dia dapat melihat dataran pasir dan semak. Telepon bimbitnya tidak mempunyai liputan rangkaian, dan tidak ada kereta lain yang kelihatan. Tiba-tiba, David merasa takut dan keseorangan di tempat yang terpencil. Dia adalah seorang programmer komputer dari Korea Selatan yang terdampar di sisi bukit berpasir di Amerika Syarikat. Bagaimana jika saya bertemu dengan hewan liar? Dia berpikir. David berlutut di tanah dan berdoa. Tuhanku, katanya, maafkan saya karena mengabaikan amaran tersebut dan memandu di sini. Saya tidak tahu bahwa ini akan berlaku, tetapi saya harus memberi seminar pada hari Sabat ini. Apakah kesalahan yang telah saya lakukan? Hatinya dipenuhi dengan kemurungan yang bercampur baur, ketakutan, dan kekesalan. Dia lupa bahwa Tuhan telah memimpinnya ketika dia melakukan perjalanan selama 3 bulan. Menyampaikan seminar-seminar tentang cara menginjil melalui internet dan media sosial. Kira-kira 5 menit selepas doanya, dia melihat sebuah truk pickup menanjak bukit itu. Sepasang warga tua melangkah keluar ketika mereka melihatnya. Apa masalah? Lelaki itu bertanya. David memberitahu mereka mengenai injin degil yang enggan dihidupkan. Lelaki tua itu masuk ke dalam kereta David dan memutar kunci. Tiada respons. Dia menyerahkan kunci itu kepada David dan menawarkan untuk membawanya sejauh 10 km ke kawasan di mana telepon bimbitnya berfungsi. Hati David dipenuhi dengan rasa syukur. Dia boleh menghubungi sebuah truk tunda untuk meminta pertolongan. Tetapi, tiba-tiba lelaki tua itu meminta kunci kereta itu semula, memberi isyarat agar David duduk di sebelahnya di tempat duduk penumpang. Dia memusingkan kunci. David yakin bahwa dia hanya membuang masa. Kedua-dua lelaki itu sudah berusaha menghidupkan injin dan gagal. Suara itu seperti musik di telinga David. Injin hidup semula. Lelaki tua itu menginjak pedal minyak. Kereta itu bergerak maju dengan lancar. David sukar untuk percaya. Terima kasih, dia berseru. David melambaikan tangan, lambaian selamat tinggal. Dia memusingkan kereta dan kembali ke jalan utama, memuji Tuhan sepanjang jalan. Walaupun dia telah mengabaikan peringatan itu, namun Tuhan telah memberikan pertolongan dari surga supaya dia boleh tiba tepat pada waktunya untuk menyampaikan seminar yang dijadwalkan seterusnya. David Kim adalah antara beberapa orang Seventh-day Adventist dari Korea Selatan yang melayani sebagai misionaris di seluruh dunia. Kuartal ini, Gereja Dunia berpeluang untuk membantu 2 proyek misi Sabat ke-13 di Korea Selatan. Pusat Cegahan Anak-anak Pendatang di kota Ansan dan Pusat Penjangkauan Misi di Bandar Daegu. Oleh Yong Suk Che. Tip-tip untuk cerita ini. Ketahuilah bahwa David mengendalikan 2 laman web, 3ems.com,
yang menawarkan tulisan Ellen White dalam bahasa Korea, Cina, Spanyol, Portugis, Perancis, Belanda, Rusia, Romania, Jepun, dan Inggris. Dan sabattruth.org.kr yang mengumpulkan kebenaran mengenai hari Sabat. Muat turun gambar-gambar di Facebook bit.ly.fb.mq. Muat turun catatan misi dan fakta ringkas dari Divisi Asia Pasifik Utara. Ketahuilah bahwa cerita mission ini menggambarkan komponen berikut daripada plan strategi I Will Go, Seventh Day Adventist. Objektif misi nomor 1, untuk menghidupkan kembali konsep misi dan pengorbanan di seluruh dunia untuk misi sebagai cara hidup yang melibatkan tidak hanya pendeta, tetapi setiap anggota gereja, muda dan tua, dalam kegembiraan memberikan kesaksian tentang Kristus dan membuat murid. Ketahui lebih lanjut mengenai plan strategik ini di iwillgo2020.org. Catatan mission. Pada bulan Februari 1943, semasa Perang Dunia Kedua, para pemimpin gereja di Korea ditangkap oleh polis Jepun dan ditahan di penjara hingga akhir tahun. Seorang mati akibat disiksa di penjara. 2 yang lain meninggal dunia segera setelah dibebaskan, dan seorang lagi mati kemudian. Secara keseluruhan, sekitar 40 orang Seventh Day Adventist dipenjarakan karena kepercayaan mereka. Ramai yang lain melarikan diri ke kawasan pegunungan di Korea dan hanya kembali ke rumah mereka setelah perang berakhir. Ibu pejabat Divisi Asia Pasifik Utara terletak di Goyang, sebuah bandar di kawasan metropolitan Seoul, ibu kota Korea Selatan. Itu sahaja bacaan mission saya pada hari ini. Lepas ini saya akan bawakan kita semua dalam doa. Bapa kami surga Bapa, terima kasih Bapa karena telah memberikan firman-Mu yang begitu indah Bapa, dan biarlah Bapa cerita ini dapat menjadi pedoman kami agar layak untuk di hadirat-Mu Bapa. Bapa, ini doa saya Bapa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami semua. Amin. Sebagai lagu pembuka istimewa untuk kebaktian seterusnya secara maya ini, kita akan mempersilakan Saudara Ozan, tetamu kita pada Sabat ini, untuk melayani lagu istimewa pembuka. Persilakan Saudara Ozan. Kau sorong konangku tadau di pogulu toin sanan ngawi di nawon soinu toin sanan ngawi di noi gitam di longonmu mantat ngai keposyon sumambayang aku kumati norohingan ponuo ginawoku langadon di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu kasari sondihonku kampio kuno lisiho kuno sumingko tudoku makiyanu kudukayo kuralandi ralandi otuli ralan rumikuti dwalainu sumambayang aku kumaki norohingan ponuo ginawaku langadong di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu aku
hari sondihonku. Bisa, Pak. Terima kasih kepada Saudara Ozan. Sekarang kita akan berdoa dan kita akan mempersilakan Krisnida Dolis untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih atas penjagaanmu sebentar tadi. Sekarang kami akan meneruskan acara kebaktian kami yang selanjutnya. Biarlah kiranya Tuhan sentiasa menyertai kami agar kami dapat menyediakan pikiran dan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga akan menyertai pembicara kami pada hari ini, biar apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi berkat dalam hidup setiap kami yang mendengarnya. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik, karena sudah mendengar doa kami. Saya serahkan doa ini atas nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Sekali lagi puji Tuhan dengan kebersamaan kita walaupun secara maya ini. Banyak berkat yang kita telah terima sepanjang Sabat ini dan juga banyak saluran yang kita boleh ikuti untuk kebaktian kita selain daripada pembukaan semula gereja di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan. Jadi saat ini pemasih media pada Sabat ini akan dilayani oleh pengkhotbah tetamu pada Sabat ini, yang mana pengkhotbah ini berasal daripada gereja SDA Nolotan Kota Marudu. Insan yang saya maksudkan adalah Elder Juraina Mabin. Dan saat ini saya persilakan ruang ini untuk khotbah pemasih media kepada Elder Juraina. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudari. Tajuk renungan yang akan saya kongsikan pagi ini ialah, sekejap ya saya share screen, menuntut janji-janji Tuhan dengan iman, atau menuntut janji-janji Tuhan dalam doa dengan iman. Saudara, saya percaya kamu bersetuju kalau saya katakan kita sedang hidup di dalam dunia yang sangat mencabar, sangat susah. Banyak cabaran yang kita hadapi setiap hari. Lebih-lebih lagi dengan keadaan pandemi COVID-19 yang menyerang dunia kita, negara kita, community kita, bahkan menyerang keluarga kita. Mungkin ada juga secara pribadi di antara kita yang terjangkiti oleh wabak ini. Banyak cabaran yang kita hadapi selain wabak ini. Mungkin cabaran keuangan, cabaran pekerjaan, cabaran keluarga, dan sebagainya. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang mencabar ini, kita bertanya, apakah ada yang boleh kita sandarkan untuk menghadapi kehidupan yang begini sukar ini? Nah, sebagai umat Tuhan, saya percaya kita tahu bahwa satu-satunya sandaran yang boleh kita sandarkan, boleh kita andalkan dalam hidup ini ialah Tuhan Yesus kita sendiri. Bagaimana kita pasti, bagaimana kita tahu bahwa Yesus boleh disandarkan, Tuhan boleh disandarkan? Nah, Alkitab memberikan janji-janji Tuhan, memberikan jaminan bahwa Tuhan boleh dipercayai. Sebelum kita teruskan, saya suka untuk membawa kita sekali lagi dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa Syurgawi, kami memohon pimpinan Roh Kudus pada saat ini supaya kami mengerti akan firman-Mu, iman kami dikuatkan, disegarkan lewat firman-Mu yang berbicara kepada kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, Tuhan telah memberikan kepada kita banyak janji-janji dalam Alkitab untuk memenuhi setiap keperluan kita. Dalam Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru, kita mempunyai banyak contoh dari tokoh-tokoh Alkitab atau umat Tuhan yang terdahulu, di mana mereka menuntut janji Tuhan, janji Tuhan ketika berhadapan dengan kesukaran. Mari kita perhatikan. Janji-janji Tuhan adalah pasti. Kita boleh yakin, kita boleh confident
bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia sudah janjikan, seperti yang terdapat dalam Bilangan 23 ayat 19. Kamu boleh mencatat ayat ini dan boleh membacanya nanti, bahkan boleh menghafalnya karena ayat ini sangat indah. Nah, Tuhan juga boleh melakukan apa yang Dia sudah janjikan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan pasti dapat melakukan apabila Dia menjanjikan sesuatu, seperti dalam Yeremia 32 ayat 17. Catat ayat ini dan kamu boleh baca nanti. Nah, mengenai janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, Pena Inspirasi menuliskan bahwa in every command, di dalam setiap perintah dan dalam setiap janji dari firman Tuhan adalah kuasa, adalah power, hidup dari Tuhan itu sendiri, yang olehnya perintah Tuhan itu akan digenapi dan janji Tuhan itu akan disedari, akan menjadi reality. Nah, ini adalah satu pernyataan yang sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan dan hidup Tuhan itu sendiri terkandung di dalam janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Tidak ada yang boleh menghalang, tidak ada yang boleh menghambat janji-janji Tuhan digenapi apabila kita menuntutnya dengan iman dalam doa yang sungguh-sungguh, dalam doa yang tidak putus-putus. Apabila kita berdoa, Tuhan memberi jaminan bahwa Dia akan mendengar doa kita. Yohanes meyakinkan kita akan hal ini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga 15, kita dapat menghadap Allah dengan keyakinan bahwa Dia mengabulkan segala doa kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Kita tahu bahwa Dia sentiasa mendengar permohonan kita ke hadirat-Nya. Kita tahu juga bahwa Dia mengurniakan apa yang kita minta daripadanya. Saudara, Tuhan sentiasa mendengar dan mengabulkan doa kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Kita harus menjadi seperti Abraham, di mana apabila Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan memperoleh seorang anak, walaupun waktu itu usianya sudah sangat lanjut, sudah sangat tua, Abraham percaya akan janji Tuhan itu. Dia tidak memandang kepada kemustahilan keadaan dirinya. Dia tidak memandang kepada keterbatasan kemampuan manusiawinya. Sebaliknya dia memilih untuk percaya kepada janji Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 4 ayat 19 hingga 21. Tanpa terjejas imannya, dia, yaitu Abraham, menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya samalah seperti sudah mati. Bayangkan saudara, sudah mati karena dia sudah berusia kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah juga sudah mati. Namun demikian, Abraham tidak digugat kesangsian terhadap janji Allah, tetapi telah diteguhkan lagi dalam imannya, lalu memuliakan Allah. Dia yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikannya. Nah, saudara perhatikan perkataan kesangsian. Abraham tidak digugat kesangsian terhadap janji Allah. Dia tidak bimbang, dia tidak meragui kemampuan Allah untuk menggenapi janjinya. Saudara, kadang-kadang masalah kita mungkin kelihatan terlalu besar sehingga kita tergoda untuk sangsi kepada Tuhan, meragui Tuhan, bimbang kepada Tuhan. Kita ragu yang apakah Tuhan sanggup menggenapi janjinya bagi kita. Nah, saudara, jangan kita fokus kepada masalah kita. Karena semakin kita fokus kepada masalah kita dan bukan fokus kepada janji-janji Tuhan, maka semakin besarlah masalah itu kelihatan di hadapan kita. Kita harus melatih diri kita untuk cepat-cepat melarikan fokus pikiran kita dari masalah kita kepada memandang kepada Tuhan di dalam doa. Alkitab memberikan kita contoh yang begitu indah melalui pengalaman Raja Yosafat, bagaimana berdoa dengan penuh iman dalam menuntut janji Tuhan ketika berhadapan dengan satu masalah. Melalui pengalaman Yosafat, kita diajar 5 langkah untuk menuntut janji Tuhan dalam doa. Mari kita perhatikan ini dan kita pelajari secara ringkas. Doa Yosafat ini tercatat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 hingga 12. Pada waktu itu kerajaan Yehuda, di mana Raja Yosafat
pemerintah sedang menghadapi satu ancaman dari pihak musuh, ancaman pencerobohan, serangan dari pihak musuh yang besar, satu pasukan musuh yang besar, karena itu adalah gabungan daripada beberapa kerajaan, beberapa raja-raja bergabung bersama-sama untuk menyerang kerajaan Yehuda. Bayangkan, ini bukanlah suatu ancaman yang biasa-biasa. Ini ancaman yang sangat menakutkan, sangat menggerunkan. Nah, pada waktu itu sebelumnya Raja Yosafat sudah pun membuat banyak persiapan untuk menghadapi kalau ada krisis yang seperti ini berlaku. Dia membangun kerajaan Yehuda dengan sistem pertahanan yang sangat baik, dan dia mempunyai lebih daripada 1 juta pasukan tentara yang terlatih, sentiasa sudah siap untuk berperang walau bagaimanapun. Apabila ancaman pencerobohan itu diketahui oleh Raja Yosafat, apa yang dia lakukan? Apakah respon pertama raja ini? Nah, respon pertama Raja Yosafat adalah bukan memandang kepada segala persiapan yang dia sudah buat, melainkan responnya adalah dia memandang kepada Tuhan. Saudara, apabila kita berhadapan dengan masalah dalam hidup, respon kita yang pertama haruslah sama seperti Yosafat, yaitu memandang kepada Tuhan. Ini tidak bermakna kita tidak perlu membuat apa-apa persediaan untuk menghadapi sesuatu masalah atau sesuatu krisis itu. Tapi bahayanya adalah apabila kita mempunyai kecenderungan untuk ketika berhadapan dengan masalah kita segera mencari cara menurut kekuatan kita sendiri, mencari cara untuk menyelesaikannya menurut kekuatan kita sendiri, menurut kebijaksanaan kita sendiri. Nah, kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat, yaitu cepat-cepat dan terlebih dahulu memandang kepada Tuhan. Perkara pertama yang dilakukan oleh Yosafat ialah dia memanggil semua rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya ini dia memberikan 5 langkah bagaimana menuntut janji Tuhan. Yang pertama, di dalam doanya ini 5 elemen yang dia lakukan. Memuji Tuhan yang pertama, kedua mengingati kemenangan di masa lalu, ketiga menyebut janji Tuhan di masa lalu yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, yang keempat menyatakan masalah itu, yang kelima memuji Tuhan. Mari kita perhatikan secara ringkas setiap langkah ini. Yang pertama, di dalam doanya Raja Yosafat memulakan doanya itu dengan memuji Tuhan. Perhatikan, di dalam ayat ini mengatakan, ayat ke-6, di bahagian yang di bawah, di tanganmu ada kuasa dan keperkasaan, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, saudara, ketika berhadapan dengan musuh seperti Yosafat, adalah sesuatu yang sangat menguatkan semangat, sangat menguatkan hati, sangat mendorong hati untuk mengingati bahwa Tuhan itu perkasa, Tuhan itu berkuasa untuk melawan apapun musuh yang kita hadapi. Pujilah Tuhan, pujilah karakter Tuhan itu seperti Yosafat. Yang kedua, mengingati kemenangan di masa lalu. Di dalam doanya, bahagian yang kedua, Yosafat berdoa, "Ya Allah kami, bukankah Engkau yang menghalau penduduk negeri ini dari hadapan umatmu Israel dan memurniakannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya." Di sini kita melihat bagaimana Yosafat menyebutkan kemenangan di masa lalu, bagaimana Tuhan telah campur tangan untuk memberikan kemenangan kepada mereka melawan musuh-musuh mereka sebelumnya. Sehingga ketika Yosafat mengingati kemenangan di masa lalu, campur tangan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, ini mengingatkan dia akan kesetiaan Tuhan kepada mereka, kepada dirinya. Dan ini membina iman Yosafat, menguatkan iman Yosafat. Seterusnya, di dalam doa itu dia menyebut janji Tuhan di masa lalu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Masalah yang mereka hadapi waktu itu adalah serangan daripada pihak musuh. Jadi Yosafat menyebutkan janji Tuhan di masa lalu, bahwa ayat yang ke-8 dan ke-9 Tuhan berjanji yang mereka akan menetap di tempat itu, di negeri itu, dan mereka akan membina tempat suci, bait suci di negeri itu, karena itu adalah janji Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji jika ada malapetaka, ada pedang, hukuman, wabak penyakit,
bencana kebuluran, maka mereka boleh berdiri di depan bait Tuhan itu. Dan mereka boleh berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar serta menyelamatkan mereka. Jadi Yosafat klaim, dia menyebut dan menuntut janji Tuhan ini, bahwa apabila mereka berseru pada Tuhan, Tuhan akan mendengar sesuai dengan janji Tuhan. Nah, setelah dia memuji, setelah dia mengingati kemenangan masa lalu, setelah dia menyebut janji Tuhan, barulah Yosafat yang keempat menyatakan apa masalah yang sedang dia hadapi. Nah, saudara, saya percaya kalau kita yang berdoa seringkali ketika kita dalam menghadapi suatu masalah yang besar, kita akan berdoa langsung saja kepada masalah itu, dan kemudian hampir seluruh kandungan doa kita adalah menyebutkan atau menghuraikan masalah yang kita hadapi. Tetapi di dalam doa ini, Yosafat memberikan teladan bahwa harus memuji Tuhan dahulu, mengingati kemenangan masa lalu dahulu, dan menyebutkan janji Tuhan dahulu, barulah menyatakan masalah itu. Kata Yosafat tentang musuh-musuh yang menyerang, dia menyatakan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi pasukan besar yang datang menyerang kami ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, saudara, ketika Yosafat tiba kepada hal menyatakan masalah ini, saya percaya pada waktu itu imannya telah menjadi semakin teguh, karena dia pikirannya dipenuhi dengan keperkasaan, dengan kuasa Tuhan, dengan siapa diri Tuhan itu, dan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup mereka pada masa lalu, sehingga masalah yang mereka hadapi pada saat ini, walaupun sesuatu yang menakutkan, tetapi dengan mata mereka tertuju kepada Tuhan, saya percaya Yosafat melihat bahwa masalah itu adalah sesuatu yang pasti boleh diatasi. Itulah sebabnya dalam langkah yang kelima, sebelum pun mereka mendapat kemenangan, sebelum pun musuh mereka dikalahkan, Yosafat dan rakyat Yehuda pada waktu itu, di dalam ayat 18 dan 19, tidak lagi saya tulis di sini, mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi lagu puji-pujian, mereka memuji Tuhan karena kemenangan yang Tuhan akan berikan walaupun waktu itu mereka belum menang. Nah, saudara-saudari, marilah kita mengikuti langkah ini. Apabila kita menghadapi masalah, berhadapan dengan satu cabaran, biarlah kita menuntut janji Tuhan di dalam doa dengan iman, dan kita ikuti 5 langkah yang telah ditunjukkan kepada kita. Memuji Tuhan yang pertama, yang kedua mengingati kemenangan masa lalu, yang ketiga menyebut janji Tuhan di masa yang lalu, dan yang keempat barulah kita nyatakan masalah dan kita tutup kembali dengan memuji Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, meneguhkan iman kita walau apapun yang kita hadapi di dunia ini pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dengan khotbah yang telah disampaikan oleh Elder Juraina sebentar tadi, kita semua diberkati. Semoga firman Tuhan itu akan terus menguatkan iman percaya kita, melengkapkan kita menjadi tentara Tuhan yang kuat dan setia. Saudara dan saudari, sebagai lagu penutup istimewa, sekali lagi saya berterima kasih kepada Elder Juraina karena memberikan rakaman video ini, yang mana lagu penutup pada Sabat ini, kebaktian Pamasi Media, akan dilayani oleh Nolotan Adventist Youth, di mana asal kepada pengkhotbah kita pada Sabat ini. Mari kita persilakan lagu penutup istimewa daripada Nolotan Adventist Youth. Dipersilakan. Tuhanku
Saudara dan saudari, sekarang kita akan berdoa dan kita minta pengkhotbah kita pada sabat ini, Elda Juraina, untuk memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan Elda untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu karena Engkau Tuhan yang perkasa dan berkuasa, sanggup melepaskan dan menyelamatkan kami daripada segala bahaya dan kesusahan yang kami hadapi. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami pelajaran tentang doa dan iman yang luar biasa melalui pengalaman Raja Yosafat. Kiranya kami dapat mengaplikasikan 5 langkah dalam menuntut janji Tuhan dengan iman dalam doa-doa kami. Bapa, biarlah mata kami selalu tertuju memandang kepadamu pada setiap masa, lebih-lebih lagi ketika kami berhadapan dengan pelbagai krisis seperti pada saat ini kami semua masih berjuang melawan wabak yang mematikan COVID-19. Kiranya oleh rahmat-Mu yang besar, Engkau melepaskan kami daripada belenggu penyakit dan kesusahan dunia ini. Teguhkan iman kami, kuatkan kami untuk terus melayani Engkau. Ampunilah dosa kami. Inilah iman dan harapan kami, kepastian kemenangan hidup kekal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami semua. Amin. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih kepada para petugas yang mengambil bahagian pada sabat ini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi Pemasi Media sabat yang ke-10 sabat depan. Bye-bye. Happy Sabat.